Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Ahwat. Saat ini kita alhamdulillah ya berkesempatan bertemu dengan pimpinan Pondok Bontet Pesantren Cirebon. Beliau adalah Kiai Haji Nahduddin Abbas yang lebih dikenal dan dipanggil Mbah Din. Alhamdulillah kita berkesempatan dan sangat bersyukur sekali kita bersilaturahim dan bertemu dengan beliau. Kita ingin langsung mendengarkan mungkin kisah, tidak banyak, mungkin sedikit juga tidak apa-apa. Mungkin kita ingin langsung tahu dari Mbah Din mungkin kisah berdirinya Pondok Pesantren Buntet ini, Iwan Ahwat. Mari kita bincang-bincang sedikit dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Din. Waalaikumsalam. Kabar baik dan sehat Mbah Din ya? Alhamdulillah. Nah, kita kenal Buntet Pesantren ini kan salah satu pondok tertua di Indonesia, Mbah Din. Kalau tidak salah berdirinya di abad ke-17 ya. Betul. 1700-an gitu ya. Yeah. Masya Allah. Dan sudah banyak melahirkan alumnus-alumnus yang juga ikut mendirikan bangsa ini, Mbah Din. Nah, kami ingin langsung mendengarkan dari Mbah Din bagaimana dulu perjuangan atau latar belakang berdirinya pondok pesantren ini, Mbah Din. Ya, sebetulnya secara details akan lebih baik kalau nanti Anda berbicara dan langsung dengan Kiai Ketua Yayasan di Buntet Pesantren. Tapi secara ringkasnya bahwa Buntet Pesantren itu sejak dulu karena anti penjajah. Jadi beberapa orang tua kita itu dulu dari kesepuhan, dari kesultanan kesepuhan terutama, banyak yang ya mereka anti Belanda dan anti penjajah, dan ternyata harus keluar dari keraton, sehingga mereka harus melarikan diri, harus mempersiapkan diri untuk tidak tertangkap oleh penjajah. Itu antara lain jadi dengan mendirikan pesantren. Sebetulnya tidak mendirikan tapi menjadi pesantren. Waktu itu salah satu alamat dari suatu pesantren yang notabene yang sangat anti penjajah itu ditandai dengan pohon sawo. Jadi pohon sawo itu ada di depan masjid, biasanya mungkin beberapa, tapi paling tidak tuh 1-2 mesti ada. Nah, ini tanda bahwa daerah itu daerah Republikan. Jadi bagi orang yang anti penjajah, bagi orang yang anti Belanda waktu itu, begitu masuk melihat masjid dan di depannya ada pohon-pohon sawo, terus mustariah. Jadi dengan lega hati mereka akan senang sekali. Otomatis jadi bahwa itu daerah aman. Ya, untuk selanjutnya itu beberapa di antara beliau yang langsung juga berkhidmat dan bersama-sama berjuang dengan Pangeran Diponegoro. Masya Allah. Karena itu
umpamanya saja salah satu mbah-mbah kita itu namanya Mbah Mukoyim. Ya. Itu kuburannya bukan satu, ada beberapa. Dan itu sebetulnya bukan kuburan, hanya untuk mengelabui Belanda saja. Strategi ya? Strategi untuk mengelabui penjajah. Jadi supaya dianggap barangkali ya, barangkali supaya dianggap sudah tidak ada lagi. Tapi padahal beliau masih berjuang dengan keras. Ya, itu antara lain. Dan selanjutnya, ya kita sampai penjajahan Jepang dan penjajahan Belanda kembali. Kita anti Belanda itu sudah sangat itu sudah sangat makgul katanya ya, sangat logis. Karena dari dulu memang kita anti penjajah. Dan waktu Belanda kembali akan menjajah dengan menduduki Indonesia kembali, terutama Jawa Barat dan di daerah kami ya Cirebon. Cirebon itu sayangnya dan unfortunately itu pertahanan ALRI yang begitu kuat itu dikelabui, khianati oleh truk-truk tentara yang sebetulnya di dalamnya tentara Belanda yang datang dari jurusan Bandung. Sehingga waktu datang di Cirebon, tentara Belanda turun di Cirebon, ALRI menghadapi dua bagian, satu dari laut dan yang susah lagi, terutama ya karena pengkhianatan yang dari belakang. Sehingga pertahanan ALRI sangat disayangkan waktu itu karena pengkhianatan itu. Ya begitulah perjuangan. Iya, Mbah. Kami ingin tahu bagaimana, ya tadi dikenal sudah sangat masyhur bahwa Buntut Pesantren ini tadi kan anti penjajah. Memang dikenal seperti itu, saya lihat beberapa sumber dari awal memang anti penjajah. Nah, bagaimana menanamkan ke para santrinya khususnya Mbah sampai hingga saat ini gitu ya, menanamkan agar kita ini anti penjajah dan memang cinta kepada bangsa ini gitu. Cinta yang benar-benar cinta. Tidak seperti sekarang gitu. Mungkin ada yang meneriakan NKRI harga mati, NRI harga mati, tapi terkesan kalau bahasa kadang omong kosong gitu, Mbah. Bagaimana cara menanamkannya, Mbah? Karena itu kami berusaha dengan keras untuk memperbaiki pendidikan atau tarbiyah, untuk menanamkan, untuk menjadikan para murid itu terpelajar, tapi bukan hanya terpelajar, tapi terutama ikhlas, jujur, tawadhu dan ta'zim. Tawadhu dan ta'zim itu langsung bersinambung dengan akhlak. Dan ikhlas dan kejujuran itu adalah pokok dari pelajaran yang diberikan secara khusus, yakni tarbiyah itu. Dan itulah mudah-mudahan sumbangsih kami dari pesantren untuk memberikan anak-anak yang
cukup terpelajar, tapi juga ikhlas dan jujur. Ini sumbangsih kita kepada negara dan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan untuk masa depannya lebih baik lagi. Dengan akan diadakannya satu perguruan tinggi, sekolah tinggi tarbiyah, yang gedungnya baru saja diresmikan oleh Presiden oleh Presiden. Ya. Presiden Jokowi, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi pelajaran dan cita-cita kita lebih baik lagi. Terima kasih ya. Nah, Mbah, mungkin selama Mbah memimpin pesantren ini, yang Mbah rasakan tentunya pasti ada tantangan-tantangan, Mbah. Tantangan-tantangan, apalagi kan dulu dari tradisional dan sekarang pesantren menjadi tradisional dan berkesinambungan dengan modernisasi, Mbah. Nah, tantangan-tantangan apa yang Mbah rasakan, dan mungkin juga kita bisa mengambil pelajaran bagaimana mencari solusi dari tantangan-tantangan itu, Mbah. Ya, tantangan itu sudah wajar dan mesti ada kapan saja dan di mana saja. Dan justru itu kita harus memberikan pelajaran dan kita belajar bersama-sama. Bersama-sama dengan murid-murid, dengan pelajar-pelajar kita, agar kita tetap ingat, kita tetap menekankan dasar utama dari kepesantrenan, yaitu ikhlas, jujur, ta'zim, dan tawadhu. Ya, tawadhu dalam arti kata yang luas. Tawadhu dalam arti kita menjunjung tinggi pimpinan negara kita. Tawadhu dalam arti menjunjung tinggi kalau kita diberikan suatu jabatan baik di pemerintah atau di mana saja, itu menjunjung tinggi jabatan itu. Nah, inilah ta'zim dan tawadhu kita, bukan hanya kepada personal, kepada perorangan pribadi, tapi juga kepada jabatan, kepada negara. Dan inilah sumbangsi kita sekali lagi untuk bangsa dan negara. Kemudian Mbah, pesantren Buntet ini tadi sudah banyak memberikan sumbangsi untuk bangsa dan negara ini, Mbah. Mbah melihat untuk secara luas nih, Mbah, negeri ini, Mbah, dari dulu sampai sekarang gitu, apa yang harus diperbaiki, Mbah? Saya kira terutama apa yang saya sebutkan, walaupun itu sederhana dan setiap orang tentunya sudah mendengar dan tahu. Ikhlas dan jujur. Kalau kita itu ikhlas dan jujur, insya Allah bukan omong kosong, tapi saya jamin dalam beberapa tahun Indonesia akan menjadi negara yang makmur dan besar. Nah, untuk pondok pesantren Buntet Pesantren ini mungkin banyak hal yang sudah dicapai, Mbah. Dari lembaga sendiri dan mungkin dari pribadi Mbah sendiri, apakah masih ada harapan atau cita-cita yang masih ingin dicapai, Mbah? Seperti apa? Iya, cita-cita tentu saja kita mencita-citakan agar Buntet Pesantren dapat memberikan sumbangan kepada negara, kepada bangsa yang lebih besar, yang lebih baik lagi. Dan itu melalui, sekali lagi,
kita hanya melalui pendidikan. Kalau di agama memang pendidikan dan pengajaran itu dua soal yang berlainan dan dua soal yang walaupun itu bergandengan. Pendidikan dalam bahasa Arab dikatakan tarbiyah. Itu asal kata dari robba yurabbi tarbiyah. Itu sudah mengandung asma Tuhan di dalam kalimat tarbiyah itu. Jadi pendidikan, kalau kita dari Islam, dari pelajaran Islam itu ada ketuhanannya. Baru pengajaran. Pengajaran itu ya belajar. Lain barangkali dengan istilah atau pandangan barat, di mana pendidikan itu dari pelajaran. Akademik saja ya? Akademiknya. Bukan itu. Jadi kita pendidikan dulu. Pendidikan yang berdasarkan ketuhanan. Dan itu dididik dan biasanya dibawakan. Karena itu jadi peranan orang tua sangat penting. Peranan ibu sangat penting dalam hal ini. Sesuai ada kongres ulama perempuan kemarin yang diadakan di Babakan. Cirebon ya. Ini merupakan kongres yang pertama bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Masya Allah. Dan itu mengungkapkan betapa pentingnya peranan ibu. Kita sebelum masuk ke TK, sebelum masuk ke SD, ibu, orang tua dulu yang mengajar kita. Tarbiyah awal ya. Tarbiyah itu. Dan di situ kita akan diberikan pelajaran ta'zim dan tawadhu. Jadi insya Allah dengan diadakannya kongres ulama perempuan ini akan sangat besar pengaruhnya, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia, karena Indonesia sampai sekarang masih tetap memegang peranan penting dan yang mengutamakan wanita dibanding dengan negara-negara lain. Sampai dibanding dengan negara-negara Eropa juga Indonesia masih lebih menghargai. Berapa menteri-menteri wanita kita sekarang di kabinet sekarang ini? Cukup banyak. Tidak ada negara lain yang sebanyak itu. Sampai di Eropa pun. Dan Eropa masih tetap mereka memberikan dan mengejar untuk mempersamakan antara gender, mempersamakan antara pria dan wanita, terutama dalam kalau di sana terutama dalam soal upah ya, dalam soal gaji itu masih tetap berlainan. Di sini kita tidak pernah ada. Itu tidak menjadi soal. Dari permulaan merdeka kita tidak ada. Seorang juru tulis ya sama saja apalah pria atau wanita. Seorang kapten kapal ya sama saja. Apakah dia tuh pria atau wanita? Tidak ada perbedaan bagi kita. Nah, ini Indonesia baik sekali dalam hal ini. Jadi menjadi contoh. Jadi pantas memang kalau Kongres Ulama Perempuan itu juga diadakan di sini. Saya
merasa kagum dan saya bangga sekali itu dengan adanya kongres perempuan itu. Selanjutnya Mbah, mungkin terakhir pesan dari Mbah untuk masyarakat Indonesia, bangsa ini secara umum Mbah, baik itu dari segi pendidikan atau kebangsaan Mbah, sedikit saja Mbah. Saya kira kembali lagi, mari kita bersama-sama mengingatkan diri kita. Kita bersama-sama niat yang ikhlas dan niat yang jujur. Ini memang kadang-kadang terasa berat untuk ikhlas dan terutama untuk jujur. Tapi marilah kita bersama-sama pelan-pelan, walaupun secara jalannya itu tidak lari, tapi melangkahlah. Mari kita bersama-sama mengingatkan diri kita masing-masing untuk bersama-sama lebih ikhlas dan lebih jujur. Niat, mari kita berniat bersama-sama demi kepentingan bangsa dan negara. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama akan menjadi makmur dan negara besar. Baik, terima kasih Mbah atas waktunya, atas bincang-bincangnya, dan Ikhwan Ahwat, demikian tadi bincang-bincang kami dengan pimpinan Buntet Pesantren Cirebon dengan Mbah Din atau Kiai Haji Nahdudin Abbas. Dan Ikhwan Ahwat, nanti kita akan lebih banyak menggali Buntet Pesantren ini dari sisi-sisi lain, dari bangunannya, dan kita juga akan bincang-bincang nanti dengan para santrinya Ikhwan Ahwat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.